Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji tentunya untuk Allah Subhanahu wa taala yang masih melangkahkan kaki kita di masjid yang mulia ini meskipun sempat hujan. Tentu datangnya saya di sini kemudian antum semua murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ada syair yang mungkin ini penyemangat untuk kita semua ya. Syair ini sering dilantunkan oleh guru-guru kami dahulu ketika di Yaman, yaitu syair penyemangat menuntut ilmu. Syair yang disebutkan oleh seorang ulama namanya Ibnu Hubairah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Idza kana yu'dika harrul masifi wa yubsul kharifi wa yulhika kullu zamanir rabi'i fa akhduka lil ilmi kulli mata." Maksudnya ini penyemangat untuk kita semua. Ibn Hubairah pernah mengatakan, "Idza kana yu'dika harrul masif." Ini nasihat untuk penuntut ilmu. Jika seandainya membuatmu sakit, yu'dik, jika seandainya musim panas mengganggumu, wa yubsul kharif, dan jika seandainya musim gugur juga menghalangimu untuk menuntut ilmu. Ya, beliau mengatakan jika seandainya musim panas menghalangimu untuk menuntut ilmu, jika seandainya musim gugur menghalangimu untuk menuntut ilmu. Musim gugur itu biasanya cuacanya kadang panas, kadang hujan, kadang panas, kadang hujan. Wa bardus syita, dan jika seandainya musim dingin juga menghalangimu, fa akhduka lil ilmi kulli mata, maka kapan kalian akan menuntut ilmu. Jadi intinya beliau mengatakan, di sebagian negara itu terkadang ada musim panas. Kalau musim panas, panasnya luar biasa. Ya, sebagian penuntut ilmu yang malas menuntut ilmu, maka dia tidak akan keluar dari rumahnya karena saking panasnya. Kalau musim dingin, dinginnya luar biasa. Saya dulu tinggal di Ma'rib, luar biasa. Saking dinginnya di sana itu sampai kering. Tapi kalau kita tidak keluar untuk ilmu dikarenakan musim dingin, setengah tahun musim dingin, setengah tahun musim panas. Fa akhduka lil ilmi kulli mata, maka kamu kapan akan menuntut ilmu? Sehingga terkadang ketika saya mendengarkan syair ini saya terpacu untuk senantiasa untuk menuntut ilmu, terutama ketika dahulu semasa menjadi penuntut ilmu. Maksudnya ini semangat saja untuk kita semua. Dan ketahuilah jamaah sekalian, semakin sulit rintangan yang antum hadapi untuk menuju majelis ilmu, maka semakin besar pahala yang antum dapatkan. Makanya para ulama mengatakan semakin berat amalan yang kita lakukan, maka pahala semakin dikali lipatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah antum semua adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bisa datang ke majelis ilmu yang mulia ini. Baik jamaah sekalian, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagaimana flyer yang sudah kita sebar, kita akan membahas nanti di akhir kajian bantahan bagi orang-orang yang mengingkari yaumul ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Tentunya pembahasan ini masih pembahasan tentang al-imanu bil yaumil akhir, yaitu beriman kepada hari akhir. Dan sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, di antara keimanan kita dengan hari akhir,
maka kita beriman adanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Di antaranya kita beriman adanya yaumul hisab, yaitu hari ketika setiap manusia akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan apa saja yang harus kita imani yang berkaitan tentang hari akhir. Saya berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan asalitsu, yang ketiga yang harus kita imani kalau kita beriman kepada hari akhir, al-imanu bil jannati wan nar, beriman kepada surga dan neraka, beriman kepada surga dan neraka. Maka kalau kita beriman kepada hari akhir, wajib kita beriman kepada surga dan neraka. Beliau mengatakan wa annahumal ma'alul abadiyyi lil khalq, keduanya surga dan neraka adalah tempat yang abadi, tempat yang kekal, lil khalqi, bagi makhluk. Dan ini keyakinan kita semua. Di antara makhluk yang Allah kekalkan, di antaranya adalah surga dan neraka. Ini makhluk ini kekal, tidak akan hancur selamanya. Ya, tidak akan hancur selamanya. Fal jannatu darun na'im, maka beliau mengatakan surga adalah desa kenikmatan, maksudnya tempat kenikmatan. Allati a'addaha Allah taala lil mu'minina al muttaqin, yang mana surga tersebut Allah sediakan khusus untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu bima aujaballahu alaihim al-iman bihi, itu kepada orang-orang yang beriman atas apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka. Wa qamu bi taatillahi wa rasulihi, dan surga adalah untuk orang-orang yang senantiasa melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Mukhlisina lillahi muttabi'ina li rasulih, bagi orang-orang yang ibadahnya ikhlas dan senantiasa mengikuti rasulnya. Jadi belum menyebutkan di sini syarat kalau kita ingin masuk surga harus ibadah, dan syarat ibadah ada dua, itu ikhlas sama mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Mengikuti tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan tentang surga, fiha, di dalamnya, min anwa'in na'imi ma la ainun ra'at, di dalam surga itu banyak kenikmatan-kenikmatan ma la ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tapi sekarang ada permasalahan penting di sini. Apakah, pertanyaan penting di sini, di dalam hadis Rasulullah mengatakan di surga nanti, ini hadis riwayat Muslim ya, ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Sekarang pertanyaan jamaah sekalian, apakah tidak ada orang satupun yang pernah melihat kenikmatan surga? Saya ulangi pertanyaannya. Apakah tidak ada orang satupun yang tidak pernah, ya, yang belum pernah melihat kenikmatan surga? Atau sudah ada orang yang pernah melihat kenikmatan surga? Sudah. Siapa Pak? Baik. Di antaranya Nabi Adam alaihi assalam. Baik. Bagaimana kita menyikapi hadis ini? Rasulullah mengatakan kenikmatan surga adalah kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Baik, bagaimana kita menyikapi hadisnya? Berarti bertentangan. Adam pernah melihat. Di antara selain Adam siapa lagi Pak? Selain Adam yang pernah melihat kenikmatan surga siapa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bermimpi, di dalam mimpinya melihat kenikmatan apa? Surga. Dan mimpinya Nabi itu hakikat atau tidak? Hakikat. Pasti. Ya. Nah, berarti bertentangan hadisnya. Di sini dalam hadis mala ainun ra'at, kenikmatan surga tidak pernah dilihat oleh mata. Buktinya matanya Nabi Adam dan matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat kenikmatan surga. Apa jawabannya? Maksudnya seluruh kenikmatan surga. Kalau seluruh kenikmatan surga jelas, ya, belum ada orang yang pernah melihat seluruhnya. Tapi sebagian kenikmatannya ada sebagian orang yang pernah melihatnya. Berarti yang dilihat sama Rasulullah, sama Nabi Adam alaihi salam, ini seluruh kenikmatan surga atau sebagian kenikmatan surga? Sebagian kenikmatan surga. Maka hadisnya tidak bertentangan. Jadi pahami di sini. Nah, ini pembahasan yang dibahas oleh para ulama.
Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, kenikmatan surga itu mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Ya, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh pendengaran. Ini bertentangan juga. Bukankah antum sering mendengar dalam Al-Qur'an kenikmatan-kenikmatan surga? Di dalam surga ada sungai yang mengalir, ya, di bawahnya air yang sangat jernih. Di dalam surga ada sungai yang berasal dari air susu. Ada sungai yang berasal dari air apa? Madu, dari khamr dan semisalnya. Bahkan dalam Al-Quran sering kita mendengar ayat di dalam surga ada bidadari-bidadari, ya atau tidak? Sangat bersih, ya, kulitnya. Ya, bahkan dia terjaga dari pandangan-pandangan manusia. Berarti antum pernah mendengar kenikmatan surga? Apa jawabannya? Padahal Rasulullah mengatakan kenikmatan surga adalah kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga. Ada yang tahu jawabannya? Ada yang bisa tahu? Padahal kita sering mendengar kenikmatan surga disebutkan dalam Al-Quran. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Rasulullah mengatakan kenikmatan surga tidak pernah didengar oleh pendengaran. Bertentangan lagi. Baik. Disebutkan oleh para ulama jawabannya, diantaranya disebutkan oleh As-San'ani rahimahullahu ta'ala dan juga Al-Iraqi, Al-Imam Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala, ya, hadis yang menyebutkan bahwasanya kenikmatan surga adalah kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh pendengaran, ya, ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan kenikmatan-kenikmatan surga yang sering kita dengar. Kenapa tidak bertentangan? Karena Al-Quran hanya menyebutkan secara ijmal, global. Berarti yang disebutkan oleh Al-Quran itu kenikmatan secara apa? Global. Nanti hakikatnya ketika di surga kita akan mendapatkan kenikmatan yang terperinci. Berarti yang kita dengar itu hanya apa? Allah kasih kisi-kisi saja. Oh, sifatnya bidadari seperti ini, seperti ini. Tapi hakikatnya lebih banyak atau tidak sifatnya? Lebih banyak. Makanya hadisnya tidak bertentangan. Ya, jadi maksudnya dalam hadis ini berarti mala udhunun sami'at, maksudnya tidak pernah didengar oleh telinga secara terperinci kenikmatannya. Cuma pernah didengar oleh telinga, akan tapi secara apa? Ijmal atau secara apa? Global. Berarti nanti, ya, di surga kelak kita akan mendapatkan kenikmatan yang mungkin kita hanya mendengar kisi-kisinya saja. Oh, di surga ada bidadari. Tapi ketika kita masuk surga kita akan melihat dengan mata kepala kita, mendengar ternyata bidadari yang Allah sifatkan ternyata sifatnya lebih lengkap daripada yang pernah kita dengar di dalam apa? Al-Quran. Nah, kemudian beliau mengatakan, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala masih mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala khatara ala qalbi bashar, dan kenikmatan surga tidak pernah terbetik di dalam hati. Di dalam hati apa? Manusia. Dan para ulama sepakat, ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya kenikmatan surga itu luar biasa, ya, kenikmatannya bahkan berkali-kali lipat daripada kenikmatan dunia. Bahkan berkali-kali lipat daripada kenikmatan dunia. Kualitas kenikmatan dunia tidak ada bandingannya dengan kualitas kenikmatan apa? Surga. Maka kurma yang ada di dunia tentu berbeda dengan kurma yang ada di surga. Kalau antum suka durian misalkan, durian yang ada di dunia tidak sama dengan durian yang ada apa? Di surga. Lagi musim durian, Pak. Sepanjang jalan ada orang jualan. Baik. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kita sebutkan tadi muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim. Intinya Syekh Utsaimin menyebutkan, ya, sifat kenikmatan surga tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh pendengaran, dan tidak pernah terbetik oleh hati manusia. Baik, kemudian kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah khairul bariyah, manusia yang terbaik. Jadi syarat menjadi manusia yang terbaik ada dua, beriman dan juga beramal apa? Saleh. Antum kalau ingin jadi orang terbaik syaratnya dua, beriman, beramal saleh. Yang pertama mudah beriman, mungkin semua kita beriman, bahkan sejak lahir KTP kita sudah apa? Sudah Islam. Tapi tidak semua orang bisa apa? Bisa beramal.
Makanya kalau kita beriman harus beramal saleh. Dan para ulama sepakat, ya, dan dibahas di kitab-kitab akidah mereka, amal saleh itu termasuk keimanan atau tidak? Termasuk keimanan. Makanya sering di dalam ayat Allah mengatakan innalladzina amanu wa amilus sholihat, digabungkan. Ya, makanya ya, amal saleh itu termasuk apa? Termasuk keimanan. Allah mengatakan orang yang beriman dan beramal saleh maka mereka sebaik-baik manusia. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Maka mereka akan mendapatkan balasan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dan mereka akan kekal di dalamnya. Ini bukti bahwasanya apa? Surga adalah kenikmatan yang kekal. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyya rabbah. Ini sifat yang terakhir bagi penghuni surga. Allah mengatakan surga tersebut bagi orang khasyya rabbah, yang takut kepada Tuhannya. Ini sifat yang luar biasa, khasyah. Ya, khasyah adalah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, takut melakukan kemaksiatan kepada Allah, terutama dikala sendirian. Wa qala ta'ala fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Seseorang tidak akan mengetahui kenikmatan yang Allah sembunyikan di surga, min qurrati a'yun, berupa penyejuk pandangan, jazaa'an bima kanu ya'malun, semua itu sebagai balasan atas apa yang telah mereka perbuat. Ini dalil juga menunjukkan bahwasanya di antara kenikmatan surga adalah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh pandangan. Allah mengatakan setiap jiwa tidak akan mengetahui kenikmatan-kenikmatan yang Allah sembunyikan min qurrati a'yun, dari penyejuk-penyejuk pandangan. Nanti kita akan melihat sesuatu yang ketika dipandang menyejukkan, tapi kita tidak tahu apa itu sesuatunya. Bisa jadi bidadari, ya, bisa jadi pemandangan yang sangat luar biasa. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Kemudian beliau mengatakan wa amman nar, adapun neraka, fahiya darul adzab. Neraka adalah tempat azab ataupun tempat penyiksaan. Allati a'addaha Allah taala lil kafirin adh-dhalimin. Yang sengaja Allah sediakan untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim. Alladzina kafaru bihi wa 'asaw rusulahu. Itu orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, kafir kepada Allah, wa 'asaw rusulahu, dan mereka bermaksiat kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Fiha min anwa'il adzab. Di dalamnya ada macam-macam siksaan. Wan nakal, dan juga hukuman. Macam-macam, ya, siksaan neraka jahanam. Dan sudah sering saya sebutkan di antara siksaan yang paling inti dari neraka jahanam adalah apa? Api. Ya, tapi bukan berarti siksaan neraka jahanam hanya api saja. Banyak siksaannya. Nah, di antaranya orang yang mereka tidak berpuasa Ramadan, sengaja mereka membatalkan puasanya padahal mereka mampu. Sebutkan dalam hadis, ya, mulut mereka mengeluarkan apa? Darah, ya, kanan kiri. Tersobek, ya, mulut mereka. Banyak sekali, ya, macam-macam adab neraka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi inti adab yang ada di neraka adalah api. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an cara bagaimana Allah menyiksa orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Allah mengatakan innalladzina kafaru biayatina saufa nuslihim nara. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kafir, saufa nuslihim nara, kami akan jebloskan mereka ke dalam neraka jahanam. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Ini mengerikan sekali jamaah sekalian. Allah mengatakan kami bakar mereka. Kullama nadijat juluduhum, maka ketika kulit-kulit mereka sudah melepuh, ya, kulit-kulit mereka sudah melepuh, badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab, kami akan gantikan kulit yang baru, liyadhuqul adzab, agar mereka merasakan apa? Siksaan. Jadi cara Allah menyiksa dengan api, bagaimana caranya?
dibakar sampai melepuh kulitnya. Kalau kulitnya melepuh, apakah dibiarkan Allah meninggal dunia? Tidak. Diganti lagi kulit yang baru, dibakar lagi, melepuh lagi, diganti kulit yang baru lagi, seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada orang yang bisa sabar ya menghadapi siksaan api neraka jahanam. Dan kata para ulama, dan Allah mengetahui ya sumber rasa sakit yang dimiliki oleh manusia. Sumber rasa sakit yang dimiliki oleh manusia itu ada di kulit. Ya atau tidak? Ya. Kalau tidak percaya, antum cubit tangan antum dengan cubitan yang besar dibandingkan cubitan yang kecil. Lebih sakit mana? Kecil atau besar? Kecil. Karena yang besar mengenai daging, yang kecil mengenai apa? Kulit. Inilah sumber rasa sakit. Ya, antum kalau kebakar tangannya, antum akan merasa sakit ketika api tersebut membakar kulit. Kalau api tersebut ya sudah masuk ke daging, bahkan sudah menghancurkan tulang, sudah tidak kerasa, ya atau tidak? Ya, kalau tidak percaya, dicoba ya. Masing-masing punya kompor gas. Baik. Intinya seperti itu ya. Dokter juga mengatakan seperti itu ya. Perasa itu ada di kulit. Makanya inilah cara Allah Subhanahu wa taala menyiksa penghuni neraka. Dibakar terlebih dahulu, kulitnya sudah hancur, hangus, diganti kulit baru, dibakar lagi. Sampai kapan? Kalau orang kafir berarti selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Kalau orang beriman sampai kapan? Sampai dosanya ya sudah habis ya, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Itu diantara ya siksa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada api neraka, uiddat lil kafirin, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang kafir. Baik, kemudian kita masuk pembahasan yang selanjutnya, masih tentang keimanan kepada hari akhir. Beliau mengatakan, wa yaltahiqu bil imani bil yaumil akhir al imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Dan di antara keimanan kepada hari akhir, al imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut, beriman terhadap segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Mislu, contoh seperti fitnatul qabri. Apa itu fitnatul qabri? Pertanyaan malaikat di alam kubur. Perhatikan jamaah. Kalau antum mendapatkan kata-kata fitnah, itu dalam bahasa Arab artinya apa? Ujian, atau bisa diartikan apa? Pertanyaan. Su'alul malakain, yaitu pertanyaan malaikat kubur. Berarti kalau dalam bab adab kubur, nikmat kubur, berarti fitnah di situ maksudnya apa? Pertanyaan kedua malaikat, Munkar sama Nakir. Bedakan adab sama fitnah. Adab sendiri, fitnah sendiri. Kalau fitnah itu pertanyaan, tapi kalau adab itu apa? Siksaannya. Makanya dibedakan sama beliau. Dan kalau kita beriman kepada hari akhir, maka kita harus beriman kepada fitnatul qabr. Fitnatul qabr yaitu pertanyaan kedua malaikat. Beliau mengatakan wahiyya su'alul mayyit ba'da dafnihi, yaitu pertanyaan kepada si mayyit setelah dikuburkan. Ada 3 pertanyaannya. An rabbihi wa dinihi wa nabiyyihi. Tentang Tuhannya, tentang agamanya, dan tentang siapa? Nabinya. Ustaz, terlalu gampang itu. Ya, antum akan mengatakan, Ustaz itu terlalu gampang. Tapi ketahuilah yang menjawab bukan hafalan antum, tapi yang menjawab adalah apa? Amalan. Kalau dia tidak pernah beramal soleh, ya, sering berbuat kemaksiatan misalkan, bahkan waliyadu billah, dia murtad, keluar dari Islam, meskipun dia pernah hafal bahwasanya Tuhannya adalah Allah, ya, nabinya adalah Muhammad, agamanya adalah Islam, tapi dikarenakan tidak punya amal tidak bisa menjawab. Makanya jangan dianggap ini hanya soal yang mudah dihafal, bahkan mungkin dalam 1 menit sudah kita hafal. Tuhan saya Allah, ya, nabi saya Muhammad, kemudian agama saya apa? Islam. Anak SD juga hafal. Tapi yang menentukan adalah apa? Amalan. Baik, kalau antum ingin bisa menjawab pertanyaan ini, ya mulai sekarang kita beramal. Dari sekarang kita
beramal, kita siapkan untuk pertanyaan malaikat-malaikat tersebut. Kemudian beliau mengatakan fayusabbitullahu alladziina aamanu bil qouli tsabit. Orang-orang yang beriman maka perkataannya akan kokoh. Maksudnya perkataannya akan kokoh, dia akan mudah menjawab pertanyaan tersebut. Yaqulu rabbi Allah, dia akan mengatakan Tuhanku Allah dengan tegas. Wa dinil Islam, dia akan mengatakan agamaku Islam. Wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhillullahu dhalimin. Adapun orang-orang yang zalim, maka dia tidak akan bisa menjawab. Ayaqulul kafir, di antaranya orang-orang kafir, maka dia akan menjawab ha la adri. Saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Begitu juga orang munafik juga akan mengatakan ha la adri, saya tidak tahu. Ini menunjukkan bahwasanya jamaah sekalian, yang menjawab bukan tentang hafalan kita atau wawasan kita, tapi yang akan menjawab semua itu adalah amalan kita. Semakin banyak amalan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mudah kita akan menjawab pertanyaan kuburan tersebut. Baik, sekarang pertanyaan jamaah sekalian, faedah disebutkan oleh para ulama. Apakah semua orang ditanya? Apakah semua orang akan ditanya oleh kedua malaikat? Itu malaikat Munkar Nakir, atau ada pengecualian orang-orang yang tidak akan ditanya? Apakah semuanya akan ditanya sama malaikat Munkar Nakir, atau ada sebagian orang tidak ditanya? Apa jawabannya? Jawabannya apa jamaah sekalian? Jawabannya tidak semua orang. Ada orang-orang yang dikecualikan tidak akan ditanya. Di antaranya satu, disebutkan oleh para ulama, al-anbiya, yaitu para nabi. Para nabi nggak mungkin ditanya. Kenapa? Karena di antara pertanyaannya apa? Man nabiyuk? Siapa nabimu? Saya nabi. Tidak akan ditanya, tidak akan ditanya. Ini disebutkan oleh para ulama, ya, al-anbiya la yus'al. Para nabi mereka tidak akan ditanya. Di antaranya yang tidak ditanya juga al-atfal, yaitu anak-anak kecil yang belum balik. Orang yang meninggal belum balik, berarti kan belum wajib melakukan syariat, ya atau tidak? Maka kata para ulama, mereka juga tidak akan ditanya di alam kuburnya. Mereka tidak akan ditanya di alam kuburnya. Maka bagi anak-anak kecil yang mereka meninggal dunia dalam keadaan belum balik, maka mereka akan masuk ke dalam ke dalam surga. Di antara yang tidak ditanya juga disebutkan oleh para ulama, siapa jamaah sekalian? Saya tahu siapa? Ar-rabit fi sabilillah. Ar-rabit fi sabilillah, orang yang berjaga di perbatasan kaum muslimin. Orang yang berjaga di perbatasan kaum muslimin. Karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih, perhatikan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillah afdal min siyami syahrin wa qiyamihi. Perhatikan. Ini di antara orang yang tidak akan ditanya oleh malaikat di alam kuburnya adalah orang yang berjaga di perbatasan kaum muslimin. Namanya ribat. Namanya apa? Ribat. Kenapa orang yang berjaga di perbatasan kaum muslimin dinamakan ribat? Ribat itu diambil dari kata robtun. Robtun itu artinya apa? Tali. Kenapa orang yang berjaga dikatakan ribat? Karena seakan-akan dia mengikat dirinya, tidak pergi ke tempat yang lain. Namanya orang berjaga, dia di situ, iya atau tidak? Makanya dinamakan apa? Ribat. Diambil dari kata robtun. Robtun itu apa? Pengikat. Kenapa orang yang berjaga dikatakan ribat? Karena dia mengikat dirinya, tidak pergi, berpindah-pindah ke tempat lain. Ya, kalau orang yang jaga pergi-pergi, musuh kalau masuk gimana? Tiba-tiba menyerang dan semisalnya. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, orang yang dia berjaga di jalan Allah 1 hari saja, itu lebih baik min siyami syahrin, daripada puasa sunnah 1 bulan. Bayangkan, 1 hari dia berjaga di perbatasan kaum muslimin, maka itu lebih baik daripada apa? Puasa 1 bulan, puasa sunnah tapi.
wa qiyamihi, bahkan lebih baik daripada salat malam 1 bulan. Dan keutamaan ini tentu didapatkan bagi orang-orang yang berjaga di negeri kaum muslimin, ya. Nah, negeri apa kaum muslimin. Mungkin kalau di negeri kita sekarang, ya, berarti para TNI mungkin bisa mendapatkan. Indonesia kan negeri yang mayoritas Islam, ya. Mereka yang berjaga di perbatasan Malaysia atau perbatasan mana, ya mungkin ya bisa mendapatkan keutamaan ini, ya. Nah, dan ini keutamaan yang sangat luar biasa kalau dia niatkan ikhlas tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wa man mata fihi," ini keutamaannya. Barang siapa yang dia meninggal dunia dalam keadaan berjaga, tiba-tiba dia sedang berjaga kemudian dibunuh sama musuh, ditembak dari belakang misalkan. Kemudian dia meninggal dunia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wuqiya min fitnatil qabri." Dia akan terjaga dari pertanyaan malaikat. Berarti dia tidak akan abadi. Ini keutamaan yang luar biasa, ya. Keutamaan yang sangat luar biasa. Tapi kata para ulama, keutamaan yang besar sebanding dengan rasa letih yang dia rasakan. Orang yang berjaga itu terkadang tidak tidur, ya atau tidak. Mungkin kalau tidur harus sip-sipan gantian. Nah, dan dia harus waspada terus, ya. Dia harus melihat, oh di sana ada musuh atau tidak. Kalau mendengar misalkan pesawat, oh itu pesawat musuh atau ya pesawat kita kaum muslimin, karena saking beratnya pekerjaannya, maka pahalanya juga besar. Wa numiya lahu amaluhu, bahkan tidak hanya itu, numiya lahu amaluhu, pahalanya akan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, maksudnya dia akan tetap mendapatkan pahala meskipun dia sudah meninggal dunia. Makanya disebutkan oleh para ulama, di antara sedekah jariyah, di antara pahala yang mengalir meskipun orangnya sudah meninggal dunia adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan berjaga di perbatasan kaum muslimin. Luar biasa, keutamaan yang sangat luar biasa. Itu di antara orang-orang yang tidak akan ditanya, ya, ketika di kuburannya. Dan masih banyak lagi, ya, tapi waktu tidak cukup untuk kita sebutkan semuanya. Baik, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua yang harus kita imani, jadi fitnatul qabr adalah pertanyaan di alam kubur. Yang kedua adzabul qabri wa na'imihi, adab kubur dan juga nikmat kubur. Adab kubur dan juga nikmat kubur. Fa amma adzabul qabri, adapun adab kubur, kata beliau, fayakunu lidh-dhalimina minal munafiqina wal kafirin. Maka adab kubur tersebut untuk orang-orang yang zalim. Siapa mereka? Al-munafiqin, orang-orang munafik, wal kafirin, dan orang-orang kafir. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 94, "Walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tudzawna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun." Saksi pembahasan kita, Allah mengatakan al-yawm tudzawna adzabal hun. Hari ini kalian akan dibalas dengan siksaan yang pedih, dengan siksaan yang hina. Sebagian ulama tafsir mengatakan siksaan ini adalah siksaan ketika di alam kuburnya. Nanti ketika di neraka juga akan disiksa, double siksaannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha huduwan wa 'ashiyya. Ini dalil adanya adab kubur. Allah mengatakan neraka akan dipaparkan maksudnya diperlihatkan. Huduwan wa 'ashiyyan, di pagi hari dan juga di malam hari. Oleh karena itu di antara adab kubur adalah pemandangan neraka. Ini luar biasa. Ya, di antara adab kubur yang sangat mengerikan adalah pemandangan neraka. Ini diperlihatkan di pagi hari dan juga di malam hari. Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha. Neraka akan dipaparkan kepada orang-orang kafir huduwan wa 'ashiyyan, di pagi hari di malam hari. Kata ulama tafsir, maksudnya dipaparkan ketika di kuburan mereka. Wa yauma taqumus saah, dan ketika sudah tegak hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyadal adab. Masukkanlah pengikut-pengikut Fir'aun ke dalam adab yang keji. Ini menunjukkan bahwasanya kata para ulama, ya,
Di antara azab kubur adalah melihat pemandangan neraka. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ra'aitu mangdaran afdha minan nar." Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih buruk daripada pemandangan neraka. Jangan dikira pemandangan neraka itu cuma pemandangan saja, tapi pemandangan ini mengerikan. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih yang lainnya, di antara azab yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di dalam kuburnya, mereka akan mencium bau neraka yang sangat busuk. Mereka akan merasakan panas dari apinya. Ya, seperti kita ya, yang di dunia saja, kalau kita dekat dengan tempat kebakaran dan semisalnya, kita merasakan panas atau tidak? Kita hanya melihat pemandangannya. Misalkan di sana terjadi kebakaran, kita melihat dari sini, maka asapnya akan ya sampai ke kita dan kita merasakan panas. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang diperlihatkan dengan pemandangan neraka di dalam kuburnya setiap hari, di pagi hari dan juga di malam hari. Taib, kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dari sahabat Zaid bin Sabit, Nabi bersabda, "Falaula an alla tudafinu la da'autullaha an yusmi'akum min adabil qabri alladhi asma'u minhu." Perhatikan. Nabi mengatakan, jika kalian tidak saling menguburkan jenazah. Namanya manusia, kita saling menguburkan. Teman kita meninggal dunia, kita bantu menguburkan. Kita meninggal dunia, teman kita menguburkan. Berarti kita saling menguburkan. Nabi mengatakan seperti ini, perhatikan. Kalau kalian tidak saling menguburkan, aku, kata Nabi, akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperdengarkan kalian adab kubur. Jadi Nabi mengatakan, jika kalian tidak saling menguburkan satu sama lain, aku akan berdoa kepada Allah agar kalian mendengar adab kubur. Cuma masalahnya kita saling menguburkan. Bahkan terkadang sepekan 2 kali kita ke kuburan, ya atau tidak? Ada orang yang meninggal dunia minimal sepekan 2 kali. Kenapa seperti itu? Kenapa Nabi tidak berdoa kepada Allah agar kita mendengar adab kubur? Karena kita setiap hari saling menguburkan, sering. Kalau seandainya kita ketika menguburkan misalkan, kita tiba-tiba mendengar ya, telinga kita dibuka sama Allah, kita mendengar adab kubur, apa yang terjadi? Setelah itu kita tidak akan doyan makanan lagi sudah. Ya, di rumah ada bakso, ada mie ayam sudah. Luar biasa, ternyata adab kubur nyata. Saya mendengar dengan telinga saya, nggak mau makan dia, ibadah saja. Mungkin kalau sholat 1000 rakaat, mungkin dia akan puasa wisol. Ya. Setiap hari dia akan puasa. Ini hikmahnya. Kenapa Allah tidak perlihatkan, buka pendengaran kita mendengar adab kubur? Agar kita beriman kepada sesuatu yang gaib. Ya, agar kita beriman kepada sesuatu yang gaib. Dan itu hikmah kenapa kita tidak bisa mendengar. Dan selain kita, ya, selain kalangan jin dan manusia bisa mendengar atau tidak? Bisa mendengar sebagaimana dalam hadis yang sahih. Nah, ini sangat mengerikan jika seandainya Allah bukakan pendengaran kita setiap kita mengikuti ya jenazah yang dikuburkan ya. Kalau orang soleh, alhamdulillah kita mendengar kenikmatan luar biasa. Tapi kalau yang dikuburkan adalah orang yang waliyadzubillah ya, sering berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Kalau kita mendengar adab tersebut ya, tentu orang akan malas bekerja. Sudah. Ya akan fokus saja ibadah. Sudah enggak diurus lagi istrinya, anaknya. Ya. Ini hikmahnya. Ya, ini hikmahnya. Nah, kemudian kita lanjutkan hadisnya. Summa aqbala biwajhihi faqala ta'udzu billah min adzabin nar. Kemudian Nabi menasihatkan kepada para sahabat ya agar berlindung kepada azab neraka. Na'udzubillah min adzabin nar. Nabi mengatakan kami berlindung kepada api neraka ya. Maksudnya kita takut terhadap api neraka. Faqala, maka Nabi memerintahkan para sahabat ta'udzubillah min adzabil qabr. Kalian meminta perlindungan juga dari adab kubur. Qalu na'udzubillah min adzabil qabr. Maka sahabat menjawab, iya, kami berlindung dari adab kubur. Qala ta'udzubillah minal fitan. Mintalah perlindungan dari ya fitnah-fitnah yang menyambar-nyambar. Minta perlindungan kepada Allah. Ma dhahara minha wa ma batan. Fitnah yang nampak atau yang tidak nampak. Ya, kita sedang di zaman fitnah yang luar biasa ya, fitnah menyambar-nyambar di mana-mana, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah di akhir zaman ini.
Maka para sahabat menjawab, na'udzubillah minal fitan. Kami berlindung dari fitnah-fitnah. Qala ta'udzubillah min fitnatid dajjal. Ini fitnah terbesar. Ya, berlindunglah kalian dari fitnah dajjal. Maka para sahabat menjawab, na'udzubillah min fitnatid dajjal. Kami berlindung dari fitnah dajjal. Dan ini yang sering kita baca di akhir salat kita, ya, Allahumma inna na'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jangan lupa kita, ya, jangan sampai terlewatkan doa-doa tersebut. Baik, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Wa amma na'imul qabri falil mu'minina shadiqin. Adapun nikmat kubur, maka itu khusus bagi orang-orang yang beriman, yang shadiqin, yang beramal saleh, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian istiqamah melakukan ibadah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka ketika dia meninggal dunia, malaikat akan turun kepada mereka. Alla takhafu, dan akan mengatakan kepada mereka malaikat tersebut, alla takhafu, jangan kalian takut. Wala tahzanu, jangan kalian sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kalian dengan surga yang mana kalian sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Ini keutamaan, kata para ulama, keutamaan orang yang istiqamah di atas amal saleh. Maka kata para ulama, orang yang istiqamah di atas amal saleh sampai akhir hayatnya, nanti ketika meninggal dunia malaikat akan turun kepada dia. Namanya, ya, akhir-akhir kematian, kita akan merasakan takut atau tidak? Akan merasakan takut. Tapi kalau orang soleh, malaikat langsung datang, sudah enggak usah takut. Alla takhafu, jangan kalian takut. Wala tahzanu, jangan kalian sedih. Wa abshiru bil jannah, berbahagialah kalian dengan surga. Bayangkan, sudah dikasih kabar gembira sama malaikat, sehingga rasa takut dari orang yang beriman tersebut kemudian apa? Hilang. Inilah kematian yang sangat indah. Tapi syaratnya apa? Summastaqamu. Kemudian kalian istiqamah di atas ibadah kalian. Ini yang susah. Ini apa? Ini yang susah. Nah, qalu rabbuna Allah, mengatakan Tuhan kami Allah mudah, ya. Semua orang mengatakan, ya, saya Islam, Tuhan kami adalah Allah. Tapi yang berat adalah apa? Summastaqamu. Kemudian orang-orang yang istiqamah di atas ibadah mereka. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita langsung masuk pada hadis. Wa anil Barra' ibn Azib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Barra' bin Azib, ya, sahabat yang mulia, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala fil mu'min, tentang orang-orang yang beriman setelah ditanya oleh malaikat, idza ajabal malakaini fi qabrihi, ketika orang yang beriman sudah menjawab pertanyaan kedua malaikat, maka akan dikasih kenikmatan kubur. Yunadi munadin minas sama, maka malaikat akan menyeru, an sadaqa abdi, bahwasanya hamba ini adalah hamba yang jujur, beramal saleh. Fa'afrishuhu minal jannah, maka Allah akan mengatakan kepada malaikat, wahai para malaikat, ambilkan, ya, alas dari surga. Ambilkan alas dari apa? Dari surga. Afrishu maksudnya apa? Ambilkan tikar, ataupun ambilkan alas dari apa? Dari surga. Nah, maksudnya tempat untuk tidur, ya, tempat untuk duduk dan semisalnya. Nah, berarti ini diantara kenikmatan apa yang ada di kuburan. Wa albisuhu minal jannah, tidak hanya itu, Allah memerintahkan malaikat untuk mengambilkan pakaian dari surga. Ya, ini luar biasa, ya. Dia masih di kuburan, belum ditegakkan hari kiamat, tapi dia sudah mendapatkan pakaian dari apa? Dari surga. Ini kenikmatan yang luar biasa. Waftahu lahu baban ilal jannah. Sebaliknya, tadi orang yang diadab kubur, dia diperlihatkan pemandangan neraka. Adapun orang yang mendapatkan nikmat kubur, maka akan dibukakan pintu surga. Berarti dia melihat pemandangan surga atau tidak? Melihat. Ya, luar biasa, ya. Nah, qala fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka ketika dibukakan pintu surga, dia mencium bau yang sangat harum. Dia merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Seperti antum kalau masuk mall yang ada AC-nya, baru buka pintu sudah apa? Ces, ya, apalagi musim panas gitu kan, musim panas masuk ke mall, ya, Matahari misalkan, Hypermart dan semisalnya, antum buka pintu, baru buka pintu ini sudah merasakan udara dinginnya dari dalam. Lalu bagaimana dengan
udara surga yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana dengan pemandangannya? Inilah kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang saleh ketika di kuburnya. Kemudian wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi. Tidak hanya itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuburannya akan dilapangkan, diluaskan mudda basarihi, ataupun apa? Seluas mata memandang, sejauh dia memandang. Bayangkan. Kuburan yang secara hakikatnya hanya berapa meter, tapi bagi orang saleh dan dia istiqamah di atas ibadahnya, maka akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mata memandang. Dan ini tidak mustahil, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, innahu ala kulli syai'in qadir, ya, maha mampu atas melakukan segala sesuatu. Baik, sudah masuk waktu? Baik, azan terlebih dahulu, tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Taib, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Kita langsung masuk pada inti pembahasan kita, ya. Sebenarnya ada perkataan beliau yang kita lewati karena ya, waktu ya, sangat singkat, maka kita langsung masuk pada inti pembahasan kita. Beliau mengatakan tentang orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Waqad ankaral kafiruna al-ba'tsa ba'dal maut. Orang-orang kafir mengingkari hari kebangkitan setelah kematian. Berarti kata Syekh Utsaimin, orang-orang kafir mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Zaimina anna dzalika ghairu mumkin. Mereka
berpendapat bahwasanya menghidupkan orang yang sudah mati itu tidak mungkin. Jadi intinya beliau mengatakan orang-orang kafir mengingkari hari kebangkitan. Kenapa? Mereka berpendapat bahwasanya orang yang sudah mati tidak bisa dibangkitkan lagi. Baik. Beliau mengatakan wahada za'mu batil. Maka pemikiran mereka ini adalah pemikiran yang batil, tertolak. Dalla ala butlanihi asyara wal his wal aql. Beliau sebutkan 3 dalil sekaligus. Ya, yang menunjukkan kebatilan perkataan mereka tidak 3 perkara. Yang pertama asyara, syariat, wal his, apa his? Kenyataan, wal aql. Aql itu apa? Akal. Utsaimin itu luar biasa ya. Beliau kalau membantah subhat-subhat orang-orang yang menyimpang, beliau sebutkan 3 langsung bantahannya. Dari syariat itu berarti Al-Quran atau Sunnah. His itu apa? Kejadian nyata. Al-aql itu apa? Akal. Nah, amma minasyara, adapun dalil dari syariat. Yang pertama, faqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun dalil dari Al-Qur'an jelas. Allah mengatakan, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mereka mengira, mereka beranggapan bahwasanya manusia tidak akan dibangkitkan lagi. Mati ya sudah mati. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Katakanlah wahai Muhammad, ya demi Tuhanku latub'atsunna. Kalian wahai orang-orang kafir, maka kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Tidak hanya itu, tidak hanya dibangkitkan, tapi kalian akan dikabarkan atas apa yang telah kalian perbuat. Maksudnya kalian akan dibalas atas perbuatan yang telah kalian lakukan. Wadzalika 'alallahi yasir. Maka membangkitkan manusia bagi Allah adalah mudah. Ini dalilnya, ini dalil dari Al-Qur'an. Nah, bahkan kata beliau waqad ittafaqat jami'ul kutubis samawiyah alaihi. Bahkan kitab-kitab yang diturunkan dari langit itu sepakat bahwasanya ada hari pembalasan, yaitu apa? Yaumul ba'ats. Orang-orang kafir ini kalau benar-benar belajar kitab mereka, mereka akan dapatkan bahwasanya apa? Ada di kitab mereka pembahasan yaumul ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Ini disebutkan oleh Utsaimin rahimahullahu taala. Wa ammal his, adapun secara kenyataan, perhatikan. Secara kenyataan. Faqad arallahu ibadahu ihya al-mauta fi hadhihi dunya. Allah sering memperlihatkan kepada hamba-hambanya bahwasanya Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Beliau sebutkan kalau tidak salah 5 kisah bahwasanya Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Kisah yang pertama itu kisah kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Ketika mereka mengatakan, yaitu kaumnya Nabi Musa mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kaumnya Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah jahratan, dengan jelas. Di kaumnya ini ngeyel ya. Pokoknya kami enggak mau beriman kepadamu wahai Musa. Sampai apa? Sampai kami melihat Allah dengan apa? Dengan jelas, jahra. Alhamdulillah kalau umatnya Muhammad, bahkan sebagian kita tidak melihat Nabi Muhammad, tapi kita beriman kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, karena melihat Allah ketika di dunia mustahil. Ya, tidak mungkin apa? Tidak mungkin bisa. Di akhirat ya, mungkin ya, dan itu kenikmatan yang terbesar di surga, yaitu an-nazar ila wajhillah, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'amatahumullahu taala, maka dengan perkataan mereka Allah kemudian mematikan mereka semua. Orang-orang yang tadi protes sama Musa, wahai Musa, kami tidak mau beriman kepadamu sampai kami melihat Allah. Langsung Allah perlihatkan kebesarannya. Mereka langsung dimatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah dimatikan, summa ahyahum, kemudian langsung apa? Dihidupkan. Baru mereka kemudian apa? Beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, ini luar biasa. Berarti Allah langsung buktikan di hadapan mereka sendiri ya. Allah mematikan kemudian langsung apa? Menghidupkan. Nah, itu disaksikan ya oleh kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Baik. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, yang kedua, kasus yang kedua, fi qissatil qatil,
alladzi ikhtasama fihi Banu Israil. Sama, masih di zamannya Nabi Musa alaihi salam, yaitu kisah tentang pembunuhan yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam. Makanya disebutkan dalam surat apa? Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun." Allah mengatakan, ketika kalian membunuh seorang jiwa, ini khitabnya Allah berbicara kepada Bani Israel ya, ketika kalian membunuh seorang jiwa, fadara'tum fiha, tidak ada kalian yang mau mengaku, tapi kalian saling iddara'tum. Iddara'tum itu artinya saling menuduh satu sama lain. Berarti intinya ada kasus pembunuhan, tapi mereka tidak ada yang mau ngaku, tapi apa? Satu sama lain saling menuduh. Kamu yang bunuh, kamu yang bunuh, kamu yang bunuh, tidak ada yang mau ngaku. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah akan mengeluarkan, Allah akan membuka rahasia apa yang telah kalian sembunyikan. Maksudnya Allah nanti akan yang membuka ya, siapa yang membunuh sebenarnya. Faqul nadribuhu bi ba'diha. Di antara syaratnya di ayat-ayat sebelumnya Allah sebutkan apa? Idbahu baqarah. Sembelihlah apa? Sapi. Kalau kalian ingin tahu siapa pembunuhnya, maka Allah memerintahkan kepada kalian sembelih sapi. Ya, tapi mereka tidak langsung menyembelih, malah bertanya. Ya, innahu baqaratul la faridu wala. Mereka mengatakan mahi. Bagaimana sifatnya? Maka Allah jawab, ya sifatnya adalah baqaratul la faridu wala bikr. Sapi yang tidak muda, sapi yang tidak tua, pertengahan. Sehingga semakin berat ya. Mereka cari, mereka harus tahu umurnya berapa, lahir tahun berapa, sekarang umurnya berapa. Ini susah. Padahal kata para ulama, kalau mereka langsung melakukan sembelih sapi apa saja, berapapun umurnya, meskipun sudah tua, maka Allah akan terima. Tapi mereka malah bertanya, wahai Musa, ya tanyakan kepada Allah bagaimana sifat sapinya. Nah, akhirnya sampai 3 pertanyaan. Kemudian yang kedua mereka menanyakan apa? Warnanya. Ya, kemudian mereka yang ketiga menanyakan apa? Sifatnya. Apakah sapi pekerja? Sapi pekerja itu sapi yang digunakan untuk ngangkut air, bajak sawah, paham? Atau sapi konsumsi? Ya, akan sampai-sampai di ayat Allah mengatakan fadabahuha wa ma kadu yaf'alun, kata Allah. Mereka menyembelih tapi mereka hampir-hampir tidak melakukan. Banyak tanya. Ini sifatnya Bani Israel. Ngeyel. Banyak apa? Banyak tanya. Akhirnya ketika mereka sudah menyembelih sapi, Allah mengatakan faqul nadribuhu bi ba'diha. Maka sebagian sapi yang sudah kamu sembelih tadi, pukulkan sapi yang sudah kamu sembelih tadi ya. Bagian dari sapi tersebut pukulkan ke orang yang meninggal dunia tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yuhyillahul mauta. Kemudian orang yang sudah meninggal tadi kemudian hidup lagi. Hanya dipukul dengan apa? Bagian dari sapi. Kemudian ketika dia hidup, kemudian dia mengatakan, yang membunuh saya adalah si fulan. Akhirnya terbongkar ya, siapa pembunuh sesungguhnya. Ini kisah yang mereka saksikan di hadapan mereka, mata mereka ya. Dan ini bantahan bagi orang kafir yang mereka tidak, ataupun mereka menolak adanya apa? Hari kebangkitan. Tapi kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kisah yang ketiga yaitu beliau menyebutkan fi qissatil qaum alladziina kharaju min diyarihim firaran minal maut wa hum ulufun fa amatahumullahu taala summa ahyahum. Allah berfirman, ini kisah kaum zaman dahulu ya. Masih kaum Bani Israel, tapi bukan Nabi Musa. Kaum Bani Israel ini luas ya, tidak hanya Nabi Musa alaihissalam nabinya, tapi banyak nabinya. Intinya Allah sebutkan umum ya, orang-orang zaman dahulu ada di antara mereka lari dari tempat tinggal mereka, wahum uluf, dan mereka ribuan. Mereka takut dari kematian. Takut dari kematian disebutkan oleh ulama tafsir, maksudnya pada waktu itu ada apa namanya taun atau hama, penyakit ya, penyakit yang menyebar luas sehingga mereka takut terkena kampung mereka. Maka satu kampung ini keluar semua. Bahkan Allah mengatakan uluf. Ulama tafsir berbeda pendapat. Sebagian mengatakan 10.000, ada yang mengatakan 20.000, ada yang mengatakan 40.000. Saking banyaknya. Jadi kota ya, tidak hanya kampung. Mereka lari dari apa? Dari penyakit apa? Penyakit menular ataupun hama ya. Baik. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqala lahumullahu mutu. Allah mengatakan kepada mereka, matilah kalian semua. Kemudian orang-orang yang tadi melarikan diri dari apa? Dari penyakit tadi, kemudian mereka meninggal dunia. Ketika mereka meninggal dunia, maka nabi mereka berdoa kepada Allah, ya Allah kasihan mereka ya Allah, hidupkan lagi.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Summa ahyahum, kemudian dihidupkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah bagi Allah. Ya Allah mematikan, ya 1 menit setelahnya dihidupkan sama Allah, itu mudah. Ya, itu sangat mudah. Nah, kisah yang keempat, yang kelima, ya hampir sama, ya. Intinya Allah menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Ya, tidak perlu kita jelaskan. Baik, kemudian dalil secara akal ini penting. Wa amma dilalatul aqli famin wajhain. Adapun dalil secara akal, maka ada 2 dalilnya. Ahaduhuma, yang pertama, ini dalil yang membantah mereka yang menolak adanya hari kebangkitan. Dalil yang pertama, annallaha ta'ala fatirus samawati wal ardi wa ma fihima khaliquhuma ibtidaan. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalamnya. Allah menciptakan ibtidaan. Ya, ibtidaan itu Allah yang pertama kali menciptakan. Berarti sebelumnya ada langit atau tidak? Tidak ada. Allah ciptakan baru ada langit. Sebelumnya ada bumi atau tidak? Tidak ada. Allah ciptakan baru ada bumi. Sebelumnya ada manusia atau tidak? Tidak ada. Allah ciptakan baru ada manusia. Itu maksudnya Allah menciptakan ibtidaan. Berarti Allah yang memulai menciptakan. Nah, apa kata Syekh Utsaimin? Ini dalil secara akal, ya. Wal qadir alal ibtida la ya'jizuhu an i'adatihi. Orang yang menciptakan pertama kali, maka tidak mungkin sulit untuk menghidupkan yang sudah mati. Jadi gini jamaah sekalian. Kalau saya, misalkan saya adalah orang yang membuat HP. Misal HP iPhone misalkan. Saya orang pertama kali yang membuat HP iPhone. Lebih sulit mana saya membuat pertama kali, menciptakan HP iPhone pertama kali, atau memperbaiki HP yang sudah rusak? Lebih sulit mana? Membuat pertama kali, saya rancang dari pertama kali, ada LCD-nya, kemudian ada tombol-tombolnya, ada kabelnya. Lebih sulit mana? Membuat dari pertama kali atau memperbaiki ketika rusak? Misalnya ketika HP-nya rusak diperbaiki, lebih sulit mana? Membuat dari awal, iya atau tidak? Maka sama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari awal, itu harusnya kan lebih rumit, ya atau tidak? Daripada Allah hanya menghidupkan yang tadinya makhluk yang tadinya hidup kemudian mati. Ini sama seperti HP yang tadinya hidup kemudian rusak. Tinggal Allah perbaiki, kan gitu. Maka lebih rumit mana? Lebih rumit menciptakan dari pertama kali. Makanya ini dalil secara akal, ya. Ketika Allah mampu menciptakan kita yang tadinya tidak ada, maka lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang sudah mati, karena tidak perlu diciptakan lagi, ya atau tidak? Yang sudah mati tinggal disusun kembali kemudian hidup. Ya, seperti saya merancang HP dari awal sampai akhir itu rumit. Harus ada kabel ini dan itu. Tapi kalau memperbaiki HP yang rusak gampang. 1 jam sudah selesai, tapi membuat dari awal itu susah, kan gitu. Sebagaimana Allah mudah, ya, menciptakan kita yang tadinya tidak ada, itu mudah bagi Allah, maka lebih mudah lagi menghidupkan manusia yang sudah meninggal dunia. Ini dalil secara akal. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Allah adalah zat yang menciptakan makhluk dari awal sebelum adanya makhluk. Tsumma yu'iduhu, kemudian Allah membangkitkan makhluk kembali. Wa huwa ahwanu alaih, dan itu lebih mudah bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 20-27. Mungkin itu bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Insyaallah satu pertemuan lagi kita akan selesaikan kitab Usul Iman karangan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.